Ai hola koro sasude ningoluki tung sohu baik kita marimba hasia boto onmu masude nalawi ho dang peduli yang manang naso dia beho imaholoki mengmania di boto hasia tuparoku hanameo di lambumi asa tunsonang roha macalo holoki soarong guhalobohon laudia asing siako kupasangat matuho holuki yang mamonu au moro soadaho sayang giat mariho salelengna asa tuniang serang au dohongo hasia di homa salelengna mengmania di boto hasia tuparoku hanameo di lambumi asa tunsonang roha macalo holoki soarong guhalobohon laudia asing siako kupasangat matuho holuki yang mamonu au moro soadaho sayang giat mariho salelengna asa tuniang serang au dohongo hasia di homa salelengna kupasangat matuho ngoluki yang mamonu au moro soadaho sayang giat mariho salelengna asa tuniang serang au dohongo hasia di homa salelengna di homa salelengna di homa salelengna Adora sudah mulai mendatang bagaimana sabura apiran nabi marana sabura siang nabi ma pihak terburu ada beribadah acara ibadah di Pernakomataneo model acara pertukuran model E di acara TAI halaman 9 dan halaman 10 atau sudah masuk masa takut Pak. Kota buka
seorang mahita udul di udulan tabe. Nape pertuporo non kembalian wenota parsaurata tu debata. Ada orang sudah mulai ibadatnya, ada kulina asal martanya nalmok pita dan marsada-sada di bagasan martanya. Amin. Kita buka masuk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya jalan kita. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu yang kudus itu pada pagi hari yang indah atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang menyertai kami. Kami dalam keadaan sehat dan dengan penuh sukacita berkumpul di gereja ini untuk bersekutu pada Tuhan dan sesama. Berkatilah persekutuan kami ini, Tuhan, secara khusus rencana anak-anak-Mu yang akan mengikat perjanjian nikah pada hari ini. Kiranya Tuhan kuatkan mereka dalam melakukan perjanjian nikah. Tuhan memberikan rencana pernikahan mereka. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Berikan kesehatan serta hati dan pikiran disinari Roh Kudus ketika mereka menerima pemberkatan nikah, agar pernikahan mereka sesuai dengan rencana Tuhan.
kedua orang tua calon mempelai, dan selalu dalam bimbingan serta pemeliharaan Tuhan dalam segala rencana pernikahan anak mereka. Terimalah doa dan permohonan kami dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 323 ayat 1 dengan ayat 3. Surat perjanjian HKBP yang bertandatangan di bawah ini. Saya Dioriko Juanda Siagian, putra dari Bapak Perlindungan Siagian dan Ibu Bulan Burutang. Alamat Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Pahlawan Binjai, Gereja HKBP Binjai, Resort Binjai. Dengan saya Imelda Susanti Boru Simangusong SPD, putri dari Bapak Juang Simangusong almarhum Ibu Rosmarewati Boru Siahan. Alamat Jalan Caringin, Gang Pinus 3, nomor 1, Marga Jaya, KBP. Gereja HKBP Jalan Lurah, Resort Jalan Lurah Cimahi. Melaksanakan perjanjian ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini. Dengan segala kehulatan hati, kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana layaknya perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan setia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di HKBP Gereja Kristen Batak Protestan. Status keanggotaan kami dalam jemaat adalah jelas dan benar. Apabila ada penghambat atau permasalahan dalam
dalam proses perkawinan ini, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Mempelai laki-laki Dio Riko Juanda Siagia, lahir 12 Juli 1994, dibaptis 11 Juni 1995, katekisasi Sili 15 Mei 2011. Mempelai perempuan Imelda Susanti Boru Simanusok SPD, lahir 19 Februari 1993, dibaptis 13 Juni 1993, katekisasi Sili 15 Agustus 2010. Orang tua mempelai laki-laki Perlindungan Siagia. Orang tua mempelai perempuan Rosmawati Borusiahan. Saksi dari pihak mempelai laki-laki Pendeta S. Siagia MTH. Dari pihak mempelai perempuan Bapak Victor Simanusong. Situa dari mempelai perempuan yaitu Situa JJE Panjaitan, dan situa dari pihak laki-laki adalah Situa RF Siraya. Pejabat gereja yang melaksanakan Situa DRS Borusiahan, saya sendiri. Keterangan hari Minggu tanggal 25 September 2020 adalah warta pertama. Warta kedua hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Surat perjanjian ikat janji ini dikirimkan ke HKBP Binjai Resort Binjai, akan diwartakan dalam waktu gereja. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di HKBP Binjai Resort Binjai. Demikianlah surat perjanjian, dan sekarang saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya, saya sudah membacakan surat perjanjian saudara Sertu Dio Riko Juanda Siagia, dan yang menghendaki saudara Imelda Susanti Boru Simanusok SPD menjadi istrinya. Demikian juga saudari Imelda Boru Simanusok SPD menghendaki saudara Sertu Dio Riko Juanda Siagia menjadi suaminya. Untuk itu kami undang calon mempelai berdua berdiri. Silakan membaca surat perjanjian secara serentak, tapi jangan cepat-cepat. Biasa aja. Kami telah hari ini melaksanakan ikat janji dengan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini, dengan segala kekuatan hati kami hendak melangsungkan perkawinan. Kami harus saling mengasihi sebagaimana melayani perkawinan orang Kristen. Kami tidak akan bercerai kecuali dipisahkan oleh kematian, dan kami akan setia sekata mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Kuria Kristen Batak Protestan. Status anggota kami dalam jemaat dalam jelas dan benar. Apabila ada penghambat permasalahan dalam proses perkawinan kami, maka kami harus lebih dahulu menyelesaikannya dan kemudian memohon dilaksanakan pemberkatan nikah. Saudara berdua sudah melaksanakan ikat janji, disaksikan oleh warga jemaat yang hadir pada saat ini, terutama di hadapan Tuhan. Namun demikian, saya bertanya, saudara berdua bersedia
dengan sungguh-sungguh. Saya bertanya kepada calon mempelai laki-laki Bioriko Juanda Siagi, apakah masih ada hubunganmu dengan wanita lain yang dapat menghambat pernikahanmu dengan Imelda Susanti Boru Simanusoni? Jawab. Tidak. Oke, terima kasih. Saya bertanya kepada calon mempelai perempuan Imelda Susanti Boru Simanusoni, apakah masih ada hubunganmu dengan laki-laki lain yang dapat menghalangi pernikahanmu dengan Sertu Bioriko Juanda Siagian ini? Jawab. Terima kasih, silakan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada calon pengantin orang tua dan calon pengantin laki-laki, yaitu Amang Pesiagian Inang Bebu Tamburan. Apakah ada yang Amang atau Inang tahu hubungan anakmu ini dengan wanita lain selain daripada Imelda Susanti Simanusoni Boru Simanusoni ini? Silakan jawab. Tidak ada. Sampai saat ini tidak ada. Oh ya, kami bertanya kepada orang tua calon mempelai perempuan, apakah ada yang tahu hubungan mutim ini dengan laki-laki lain selain daripada Sertu Bioriko Juanda Siagian? Jawabnya. Mulia Tuhan. Sonari Sumput Kita Saluhurna Ima Kakak Jemaah dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Pihak laki-laki Sertu Bio Juanda Siagian dan juga calon mempelai perempuan Imelda Susanti Simanusoni SPD. Apakah Amang dan Ina atau saudara-saudari yang hadir di tempat ini mengetahui hubungan mereka pihak laki-laki dan pihak perempuan dengan wanita atau pria yang lain dari kedua mempelai ini? Silakan dijawab, Amina. Sama nama Bobo. Oke, mau lihat. Dengan itu kami mengundang saudara-saudari untuk menandatangani surat perjanjian ini. Kami undang kedua mempelai ke depan. Di atas nama. Berdiri, saling salaman. Silakan. Laki dan juga mempelai perempuan. Sebelah sini depan, senyum. Lepas, yuk ibu. Ibu, salam ibu. Dia lihat depan, ibu lihat depan senyum. Yuk.
Oke, Pak. Dari pihak dari mempelai laki-laki Amang Pendeta Esiagian MTH, juga dari pihak perempuan Amang Peter Simausong. Kami panggil kembali situa dari pihak laki-laki situa RF Sirait, dari pihak perempuan sebagai situa Weknya, Wekna, situa JJG Panjaitan. Kami persilahkan. Selanjutnya sebagai pejabat gereja yang melaksanakan adalah saya sendiri, Situa DRS Borusiahan. Kemudian saya akan membacakan surat perjanjian yang sudah ditandatangani. Surat perjanjian HKBP Kristen Batak Protestan yang bertanda tangan di bawah ini: Dioriko Juanda Siagian, putra dari Bapak Perlindungan Siagian, Ibu Bulan Boru Tambunan. Alamat Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Pahlawan, Binjai. Gereja HKBP Binjai, Resort Binjai. Dengan saya Imelda Susanti Boru Simangunsong SPD, putri dari Bapak Juang Simangunsong almarhum, Ibu Rosmawati Boru Siahan. Alamat Jalan Caringin, Galvinus 3, nomor 1, Marga Jaya KBB. Gereja HKBP Jalan Lurah, Resort Jalan Lurah, Cimahi. Mempelai laki-laki Dioriko Juanda Siagian, lahir 12 Juli 1994, dibaptis 11 Juni 1995. Katesisasi sini 15 Mei 2011. Demikian juga mempelai perempuan Imelda Susanti Boru Simangunsong SPD, lahir 19 Januari 1993, dibaptis 13 Juni 1993. Katesisasi sini 15 Agustus 2010. Mempelai laki-laki Dioriko Juanda Siagian tertandatangan. Mempelai perempuan Imelda Susanti Boru Simangunsong SPD tertandatangan. Orang tua mempelai laki-laki Amang Perlindungan Siagian tertandatangan. Orang tua
Rosmawati Borusiahan tertanda tangan. Saksi-saksi dari pihak laki-laki Amang Pendeta S. Siagian MTH tertanda tangan. Dari pihak mempelai perempuan Amang Victor Simangunso tertanda tangan. Dari Situa Wek mempelai laki-laki Situa RX Serain tertanda tangan. Dari Situa dari pihak perempuan Situa JJE Panjaitan tertanda tangan. Pejabat gereja yang melaksanakan saya sendiri Situa DNS Borusiahan tertanda tangan. Keterangan Warta pertama hari Minggu tanggal 25 September 2022. Warta kedua hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Surat perjanjian ikat janji ini dikirimkan ke gereja HKBP Binjai Resort Binjai agar diwartakan dalam warta gereja. Pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di HKBP Binjai Resort Binjai. Pendeta HKBP Resort Cimahi Jalan Mula, Pendeta Hasian BMS Purba STH. Demikianlah surat perjanjian yang sudah kita laksanakan tadi. Semoga Tuhan memberkati dan melancarkan segala acara kita sampai selesai. Mulyani. Tiba saatnya kita akan memperlihatkan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk tukar cincin. Kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan supaya maju ke depan. Inang Sintua, tolong mic-nya dulu. Mic-nya supaya dibentuk. Jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan tukar cincin dari Sertugio Rico Siagian dan Imelda Boru Simangunso. Kenakanlah cincin ini pada jari calon istrimu sebagai simbol kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Imelda Susanti Boru Simangunso, kukenakan cincin ini pada jarimu, simbol kasih dan kesetiaanku padamu, dan aku berjanji dalam suka dan duka akan selalu menyayangi dan menghormatimu seumur hidupku. Demikianlah janjiku di hadapan Allah dan jemaat. Saudari Imelda, kenakanlah cincin ini pada jari calon suamimu sebagai simbol kasih dan kesetiaanmu kepadanya. Sebagai simbol kasih dan kesetiaanku kepadamu, dan aku berjanji akan dalam suka dan duka akan selalu menyayangimu dan membantumu seumur hidupku. Demikianlah janjiku di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
Boleh salaman? Boleh difoto? Sudah? Oke, silakan duduk. Acara kita lanjutkan. Baiklah, kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi firman nomor 369 ayat 1. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus saudara berdua, Riko Siagian dan juga Imelda Susanti Borusi Mamuncong, saya memilih ayat pada acara ikat perjanjian pernikahan saudara adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi saya baca, kamu adalah sahabatku. Jikalau apa yang kuperintahkan kepadamu, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Alaleku mahamu, molo diulahu kamu, akapatik nahudoki. Itu dalam terjemahan bahasa Batak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hari yang kita tunggu-tunggu. Hari ini adalah hari Sabtu. Bahkan hari ini adalah hari kebahagiaan dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, yaitu Sertu Dioriko Juanda Siagian dan juga Imelda Susanti Boru Simanguncong SPD. Di mana pada hari ini saudara berdua diperhadapkan dengan Tuhan dan juga dengan jemaat di sini. Di mana di dalam pertemuan kita pada saat ini adalah hal yang sangat penting sekali, mengingat sebagaimana kita ketahui bahwa di agenda HKBP bahwa sebelum diadakan acara pemberkatan pernikahan harus diadakan dulu
agenda partupolon atau yang disebut ikat janji pernikahan. Kenapa ini diberlangsungkan? Kenapa ini kita adakan? Karena memang sebagaimana yang kita ketahui bahwa pernikahan orang Kristen itu adalah pernikahan yang sangat kudus. Pernikahan orang Kristen itu bukanlah seperti pernikahan orang lain. Ada yang disebut dengan menikah siri atau macam-macam pernikahan di luar daripada kekristenan kita yang mengatasnamakan bahwa itu adalah sah. Kalau misalnya ada orang yang menikah secara siri ataupun dengan menikah secara di kantor pengadilan atau pernikahan yang lain-lain sebagainya. Tetapi kenapa kita dimatangkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kenapa kita dipergumulkan dengan firman Tuhan ini? Kenapa kita merenung dengan firman Tuhan ini? Di mana pada saat ini kita memahami dan mengetahui bahwa pernikahan kekristenan itu hanya kematian yang memisahkan. Disitulah perceraian daripada pernikahan kekristenan itu. Mengingat bahwa apa yang dituliskan di dalam Matius 19 ayat 6 itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tentu yang menjadi perenungan kita pada saat ini, bukankah saudara berdua sebelum mengadakan acara ini sudah saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain? Tentu di dalam perkenalan saudara itu, disitulah saudara memahami sifat dan karakter dari setiap pasangan kita. Imelda memahami Riko, Riko juga memahami Imelda. Tentu setelah mereka saling memahami, mereka bersahabat. Lalu mereka merancangkan bagaimana persahabatan kita ini, bagaimana pertemanan kita ini, bagaimana persahabatan ini. Apakah kita langsungkan saja kepada jenjang pernikahan? Tentu di antara kedua calon mempelai sudah ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang, sehingga mereka memutuskan bahwa pada hari ini Sabtu akan diadakan acara partupolan atau ikat janji yang menghadirkan berbagai referensi. Ada itu dari pihak Paranak, ada itu saksi dari pihak Parboru, ada sintua dari pihak Paranak, ada sintua dari pihak Parboru. Bahkan semua agenda itu menandatangani yang mengatakan bahwa mereka sudah diikat dulu di dalam acara ikat janji. Lalu datanglah tadi offering atau tukar cincin yang mengatakan bahwa inilah sebagai tanda janji kesetiaanku kepadamu. Disitulah pelajaran firman Tuhan pada hari ini kepada saudara Sertudio Riko Juanda Siagian dan juga Imelda Susanti Boru Simanguncong SPD, di mana kita sudah dimatangkan tadi dengan satu tahap awal yang mengagendakan acara partupolan ini. Dan minggu-minggu yang akan datang setelah saudara dikonselingi lagi di HKBP Binjai, lalu Anda akan
mengadakan acara pemberkatan kudus, yaitu pemberkatan pernikahan. Di mana di dalam pemberkatan pernikahan itu, saudara dimatangkan kembali dengan firman Tuhan yang menjadi panduan saudara, yang menjadi pedoman saudara, yang menjadi kehidupan saudara. Di dalam pedoman itu, di dalam panduan itu, firman Tuhan akan menyatakan bahwa di dalam pernikahan itu, di dalam pernikahan kekristenan itu, bahwa yang lebih utama, yang lebih dahulu kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita tahu teman-teman bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, pernikahan itu adalah lembaga tertua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Setelah manusia diciptakan, maka Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia. Maka Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Lalu selanjutnya kita melihat bagaimana pasangan suami istri tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan itulah yang kita lihat pada saat ini di dalam gereja, mendoktrinkan, mendogmakan, mengajarkan bahwa pernikahan kekristenan itu adalah sakral. Pernikahan orang Kristen itu adalah kudus. Hanya kematian yang memisahkan mereka. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara diajak, saudara Dioriko, Juanda Siagian, dan juga Imelda Susanti Boru Simangusa, diajak firman Tuhan ini. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Tuhan? Riko mau menjadi sahabat Tuhan? Jangan kau gali-gali. Riko mau menjadi sahabat Tuhan? Mau? Gimana dengan Imelda? Mau menjadi sahabat Tuhan? Kalau kalian mau menjadi sahabat Tuhan, apa tadi yang saudara baca itu? Bolehkah saudara mengatakan kepada jemaat ini, kalau saudara mau menjadi sahabat Tuhan? Tentu saudara tadi, kami berjanji begini, ada 3 poin sekali yang saya dengar dari apa yang saudara ucapkan. Yang pertama, kalau saudara mau menjadi sahabat Tuhan dalam pernikahan yang sudah terukir atau yang sudah kita lakukan di dalam acara pernikahan itu, yang pertama sekali adalah saudara harus saling mengasihi. Saudara harus saling mengasihi. Kalau saudara berdua mau menjadi sahabat Tuhan, maka yang pertama sekali yang harus saudara lakukan adalah harus saling mengasihi. Ya, harus saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Tuhan memang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia memberikan darahnya, dia memberikan dagingnya sebagai penebusan bagi kita manusia yang berdosa. Lalu tidak hanya sampai di situ saja Tuhan mengasihi kita, tetapi di antara sesama manusia kita juga diajarkan untuk saling mengasihi. Sekecil apapun perbuatan manusia terhadap kita, sejahat apapun perbuatan manusia terhadap kita, sekecil apapun perbuatan saudara kita kepada kita, kita harus saling mengasihi.
kita harus memaafkan mereka. Nah, tentu Tuhan tidak hanya mengatakan sampai di situ saja, tetapi di dalam ikatan pernikahan, kalau Rico dan Imelda mau menjadi sahabat Tuhan, maka yang harus saudara lakukan adalah tetaplah mengasihi. Karena apa? Karena kasih itulah di atas segala-galanya. Karena memang di dalam kasih itulah kita bisa mengenal pribadi yang berbeda-beda. Karena di dalam kasih itulah kita bisa saling memaafkan. Karena di dalam kasih itulah kita bisa berpegang kepada janji kita pada saat ini. Amin. Rico dan Imelda, sudah mengerti di situ? Ya. Yang pertama, kalau Anda berdua mau jadi sahabat Yesus, pertama sekali yang dia katakan kepada kita dan juga kepada Anda berdua adalah saling mengasihi. Dan yang kedua, kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan Yesus, yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah tetaplah mengingat akan janjimu pada saat ini. Tetaplah komitmen dengan janjimu pada saat ini. Apa janjimu pada saat ini? Anda tadi sudah membacakan itu. Bukan hanya kepada pendeta Sirait saudara menyatakan itu. Bukan hanya kepada Sintua dan Inang Sintua ini saudara mengatakan itu. Bukan hanya petugas pelayan saudara mengatakan itu. Bukan hanya kepada jemaat saudara mengatakan itu. Tetapi saudara sudah mengatakan komitmen janjimu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Apa itu isinya? Kami tidak akan bercerai. Kami tidak akan bercerai selain kematian yang menceraikan kami. Itu merupakan janji atau itu merupakan komitmen janji saudara di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Dan janji itu sudah saudara ikrarkan tadi. Sudah saudara renungkan itu. Sudah saudara ikatkan itu di dalam pernikahan saudara berdua nanti. Maka sekeras apapun pergumulan dalam menjalani rumah tangga itu, ingatlah janjimu, ingatlah komitmenmu pada saat ini bahwa saudara tidak akan bercerai selain kematian yang memisahkan saudara, dan itu nanti akan diikat lagi di dalam Alkitab Matius 19 ayat 6, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan yang ketiga, kalau saudara mau menjadi sahabat Tuhan Yesus pada saat ini adalah saudara harus setia di dalam firman Tuhan. Setia di dalam firman Tuhan. Hot di padanmu di bagasan partikyanmu. Hot cacing di bagasan partikyanmu. Setia di dalam firman Tuhan. Gimana sih mengenal pribadi yang setia itu? Kita memahami amanginan apa yang bisa kita lihat daripada komitmen daripada Joshua 24 yang mengatakan alai angguau dongaku sajaku ikut jauh oloan. Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah janji kesetiaan Joshua terhadap umat Israel
pada saat itu, walaupun Yosua pada saat itu dan juga bangsa Israel pada saat itu berada di dalam posisi masyarakat yang heterogen. Apakah itu agama yang majemuk, bahkan suku yang majemuk, bahasa yang majemuk, ya, tradisi yang majemuk, apalagi kerohanian yang majemuk. Tentu kalau misalnya kita hidup di dalam kemajemukan, Yosua berpikir, Yosua mengatakan bahwa jangan-jangan nanti bangsa Israel ini bisa berbalik dari hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yosua pada saat itu diarahkan konferensi, ya. Molo di bagasan istilah najolo boy konferensi meja bunda. Apa yang ada, apa yang disepakati di dalam konferensi Yosua dengan penatua-penatua Yahudi pada saat itu? Dia mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi seperti itulah kalian, Riko dan Susanti, Riko dan Imelda Susanti, bahwa di atas segala-galanya tetaplah tunjukkan kesetiaanmu kepada firman Tuhan. Tetaplah tunjukkan kesetiaanmu terhadap pasanganmu. Jika saudara berdua mau menjadi sahabat Tuhan Yesus pada saat ini, maka tunjukkanlah kesetiaanmu terhadap pasangan. Oleh karena itu, kita semua yang ada di sini mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Anda berdua yang hadir pada saat ini mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Siapa mau menjadi sahabat Yesus? Kita semua pasti mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Syaratnya hanya 3. Yang pertama tadi, saling mengasihi. Dan yang kedua, tidak akan bercerai selain kematian yang memisahkan. Dan yang ketiga, setia kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah, di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu pada saat ini. Kami boleh datang ke hadapan-Mu Bapa, di mana dalam agenda acara ini diadakan acara partupolon dari Saudara Riko Siagian dan Imelda Susanti Boru Simanguncong, di mana Tuhan pada saat ini mereka berjanji akan menjadi sahabat-sahabat Tuhan, di mana di dalam perjanjian itu terlebih dahulu mereka harus saling mengasihi dan mereka tidak akan bercerai selain kematian yang memisahkan. Dan yang ketiga, mereka menunjukkan kesetiaannya terhadap Tuhan dan juga terhadap pasangannya. Karena itu ya Tuhan, berkatilah Sarto Riko Siagian ini dan juga Imelda Susanti Boru Simanguncong. Berkati juga kedua orang tua mereka Bapa. Berkati juga keluarga-keluarga yang hadir pada saat ini menyaksikan acara partupolon ini. Kiranya melalui acara partupolon ini, inilah persembahan yang harum, persembahan mereka kepada Tuhan, bahwa mereka mau menjadi sahabat Yesus di dalam pernikahannya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, berkati jugalah agenda acara yang mereka adakan pada saat ini, atau nanti Tuhan di dalam acara pernikahan yang akan diadakan di BIJ, bahkan di dalam resepsi yang diadakan di HKBP BIJ. Tuhan, kami serahkanlah itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tetap hadir di dalam agenda acara tersebut, supaya agenda acara pernikahan dari Riko Siagian dan Imelda Boru Simanguncong ini boleh berjalan dengan baik. Allah Bapa kami di surga mungkin akan diadakan pada saat ini
Kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalam agenda acara adat di sini Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang senantiasa hadir, Roh Tuhan yang senantiasa menjagai, Roh Tuhan yang senantiasa mengasihi mereka, supaya kedua calon mempelai dan kedua keluarga ini Tuhan boleh melaksanakan acara adat itu dengan baik. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kidung Jemaat 413 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan,
dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, persekutuan dari para Roh Kudus kiranya memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Alapar Kupulun di Badomu do namar hata sinama songon adat budayata para anak do narotu bagas ni perboru ujo kaiba perculo madok kata sambutan sian pihak perboru waktu do tepat kami silakan. Shalom. Horas padi kita saluhunda. Sona semangat tadi, kamu mana biru nani. Horas padi kita saluhunda. Hidup tuh semangat itu teh. Dari bersama kami, Amang Pendeta Sirait, nadi hormati kami saluhunda, Amang Situa Pamulani Uriata, nadi hormati kami Dalmang Daidang. Doa tubuh nami, Raja di bulan-bulan nami, Raja di tutur nami, totong nami, marga siagian, doa salut natahe dalam dainang nasar kuari kami di bagasan partikiron. Tapasi tutu kita mendok mauliaten pemata mertua di bata, di asi doa dengan di basana, dapat diurus saluhunda, ima ulauta. Dina Mancalong, Parpadano, Parsaripeon, anak dohon boru di Buriai, Ima di Borunami, si Imelda, dohon Tanai, Layanami, Dion Siagian. Mulai tema di Amang Pendeta, dohon di Saluhunda, Amang Situa, Nong Manguluhon, Ima acara Parpadanan di Parpadanan Putripe di anak dohon baru dimuliai saya di pasu-pasu pangamu amang dohon tamuinan terlemu bima disaluhuntan di pasu-pasu muna secara khusus tu ibu tonami dohon tu nanai lainami asa agian tutu gabe keluarga nasipada non susulan non di Jolota dan Bobima diadopan di Tuhanta. Gabe rokap gabe rokap saul badua mau tutu nalau si payu di Jolota. Nang dihita saluhunda na pungu di tongan di bagas joran itu atau omma nalun nami madok mauliate ala di dok kamuna do tutu partik kamuna di hari kotok kamuna do ulau tahun asal bardalan dengan Ima ina Mancala Parpadano pot Parsaripeon dianak dohon baru dimuriai di salania mang dohon tapinan datang palos sami saluhunda di hulang munai mana pun kami suhut parboru dohon suhut paranak saya Tuhan ma nama palos dari saluhunda
tutupen nomor memulih kita sian dengan anon Tuhan mat totong nama joloi dak kata jalan sehat kita solak sohari ribuan satu bagasta ganum damang dohon tainan ala di bagasa partikiran do naung disepakati kami pihak Parburu dohon parana lima sohon parpulusau pasau tersalubna naung dipurun di urian tainan kinian asal giat tutu dengan perdalan ulang diharap siapa tawatai iman tuari naung tasakabi di sialannya mangdo taminan lasang magokon nami salahuna siap kami horong disuhut Parburu asara udur pahitan non tu ingaran naung pinaranya nami songkat ini bagas nami ima di sekolah hampiran di gereja tahun gedung serbaguna las disimen kita bang persaulio di dalam las dohon air sitio naung pinatu panami las turun bangun usai persepakat kita saat bahasa imam berusaha pos rohanami di hamdas seluruhnya di hamudu waktu nami naung bisa seluruhnya dohon di gula nami dohon seluruhnya kahit nama kahorong nami horong di Parburu pos rohanami asal kanan ulami ta adopi saat tu nasibku jangan lupa sobat rohanami kita seluruhnya asal dia nonton satu tapi kita dia seorang di gula nonton harap rohanami mengido bos kita seluruhnya asal tabuan di bangsa Tania tiur berdalan imatu ulang pamas masuk di tanggal 2010 tahun 2022 di kota Binjai di tadi ada kontur kami markas Siagia semelima kata maunya atas yang kami suruh Parburu amat tadi pertama nama masuk kita seluruhnya Butima saat proses perhentian tusuk parana Shalom. Horas. Pertama-tama kita mengucapkan syukur anugerah Tuhan luar biasa. Hari ini acara Parkupolon bisa selesai. Saya percaya semuanya ada anugerah di dalamnya. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk Amang Pendeta, Amang dan Inang Situa, dan seluruh pelayan yang hari ini melayani dengan luar biasa. Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan Amang Pendeta juga Amang dan Inang Situa yang melayani acara Parkupolon dari anak kami. Saya mewakili Suhut Paranak juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran dengan tubuh kami, Boru Bere, juga tulang robot kami yang sudah hadir pada acara Parkupolon ini, juga memburu kami Simangun Song dan seluruh keluarga besar. Saya ucapkan terima kasih. Kita berdoa supaya 2 minggu sebelum pernikahan, baik mempelai pria, calon mempelai pria dan wanita boleh dalam keadaan sehat sampai nanti menerima berkat di Binjai tanggal 8 Oktober. Saya mewakili Suhut Paranak juga mengundang seluruh donga tubuh kami yang hadir di tempat ini, Boru Bere, tulang kami, tulang kami, tulang robot. Setelah selesai acara ini, kita boleh bersama-sama mengikuti acara adat orang tua kita, Lau Magata Sinamon. Kiranya seluruh rangkaian acara nanti boleh berjalan dengan baik, bahkan nanti pada saat pemberkatan nikah, keluarga besar Siagian, Simangun Song, semua dalam keadaan sehat-sehat, sehingga bisa menikmati pesta sukacita di Binjai. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Horas. Suhut Parburu, Suhut Paranak. Perlu
Sunari, kita memberikan ucapan selamat kepada calon pengantin. Sekalian foto. Yang pertama, kalau boleh kami atur pendeta dengan calon pengantin. Setelah itu disusul siswa wek atau lingkungan dengan pengantin. Setelah itu baru keluarga besar, siagian dengan keluarga besar Simauco. Boleh ate? Kita laksanakan apa pendeta. Baheko mangarahu tolong gitu rohana sere ipele hoko mangaririt rohaki tuho kemos datangianmu tutuhani asa hosau dia kodang di baheko taulina dengan tuda mangdoh si sol hoti tagam situ tu ipaturu hoko burjumi tunatu atu aki toho maho tutu haholong aku sirokap niton diki mau lihat emang di Tuhan diolong itu tania sadarion nungasiko nakaparsita mau lihat memang di Tuhan diolong itu tania olat niom rodina lau matepe orang manapun kodang di baheko naulina dengan tuda mangdoh si sol hoti tagam situ tu ipatudu hoko burjumi tunatu atu aki oh toho maho tutu haholong aku sirokap